Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Sri Nurhayati. Saya mahasiswi dari Universitas Profesor Dr. Hamka. Saat ini saya akan mempresentasikan perbandingan sistem pendidikan Indonesia dengan Finlandia. Selamat menyaksikan. Dalam rangka memenuhi tugas kuliah problematika dan inovasi pendidikan dasar, saya akan membahas mengenai perbedaan sistem pendidikan di Indonesia dengan Finlandia. Saya akan mengulasnya dari latar belakang yang ada. Seperti yang kita ketahui, bahwa sistem adalah komponen-komponen yang saling bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan. Sistem pendidikan adalah strategi yang digunakan dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi di dalam dirinya. Pendidikan adalah salah satu hal yang paling penting dalam kehidupan seseorang. Tidak hanya itu, pendidikan juga berperan besar bagi kemajuan dan perkembangan sebuah negara. Sebuah bangsa yang maju dan besar tentu ditunjang dengan kualitas pendidikan yang memadai bagi warganya. Seperti negara Finlandia, dalam beberapa dekade terakhir mentransformasi sistem pendidikan di negaranya menjadi yang terbaik di seluruh dunia. Hal tersebut mengacu pada tes yang diselenggarakan pada OECD atau Organization of Economic Cooperation and Development pada tahun 2015, yakni pada tes PISA. Pada tes ini, Indonesia berada pada jajaran negara dengan kualitas pendidikan yang terendah. Indonesia menduduki posisi ke-70 dari total 93 negara yang diurutkan. Mengapa demikian? Mari kita ulas apa saja yang menjadi perbedaan sistem pendidikan di Indonesia dan Finlandia. Yang pertama, sistem pendidikan dasar. Di Finlandia mengedepankan prinsip kesetaraan. Pemerintah Finlandia tidak menerapkan sistem tinggal kelas seperti yang ada di Indonesia. Kesetaraan dan menjaga mental para peserta didik menjadi alasan utama diberlakukannya sistem ini. Selain itu, sistem penilaian terstruktur dalam setiap pertemuan, pembagian rapot, dan pemberian beban tugas kepada peserta didik tidak termasuk dalam kurikulum Finlandia. Sebuah pencapaian pembelajaran akan diketahui melalui kegiatan artikulasi yang diadakan sebelum memasuki perguruan tinggi. Sedangkan Indonesia, sistem pendidikannya diwarnai dengan banyak kompetisi. Di Indonesia terlihat begitu kental adanya ranking dan tidak naik kelas. Ranking sebagai salah satu bentuk kuantitatif yang tertera di rapot dalam menunjukkan posisi dan urutan prestasi siswa dalam kelas atau sekolahnya. Namun, pemberian ranking juga bisa membuat sebagian anak merasa tertekan atau merasa stres karena ia merasa kalah bersaing dengan teman-temannya. Dengan adanya perasaan stres ini, bukan tidak mungkin justru membuatnya semakin tidak bersemangat untuk belajar dan membuatnya semakin mendapatkan nilai ranking yang rendah. Demikian seterusnya sehingga konsep dirinya semakin memburuk. Maka dari itu, Finlandia tidak menerapkan sistem perankingan. Yang kedua, kurikulum pendidikan. Pendidikan di Finlandia menggunakan sistem kurikulum struktur tunggal. Salah satu prinsip kurikulum di Finlandia adalah non-discrimination and equal treatment, yang berarti tidak ada diskriminasi dan mendapatkan perlakuan yang sama di Finlandia. Di Finlandia, semua anak mempunyai hak yang sama dalam pendidikan. Tidak dibedakan antara si kaya dan si miskin, dan semua sekolah tidak dibedakan, baik itu yang favorit ataupun yang tidak. Sedangkan di Indonesia, kurikulum diatur oleh pemerintah pusat dengan keterlibatan mereka yang ahli dalam bidang kurikulum. Kurikulum hanya bisa diubah oleh pemerintah, sementara masyarakat hanya menjadi konsumen yang patuh dan taat. Saat ini, Indonesia menggunakan kurikulum nasional yaitu kurikulum Merdeka. Guru diharapkan dapat membimbing siswa mengajarkan mereka dan menjelaskan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Tapi peran aktif guru lebih dituntut untuk menuntun siswa mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan di sekolah. Dan di Finlandia, bahasa internasional selalu digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran yang bertujuan untuk membiasakan para siswa. Salah satu perhatian utama mereka yakni pembentukan karakter peserta didik. Kurikulum di Indonesia juga memuat beberapa mata pelajaran utama, yakni bahasa Indonesia, agama, pendidikan kewarganegaraan, matematika,
ilmu pengetahuan alam dan sosial, pendidikan jasmani dan olahraga, seni, dan muatan lokal. Perbedaan yang sangat terlihat dari kedua kurikulum tersebut adalah bahwa Finlandia lebih banyak menekankan penguasaan bahasa dan sastra, termasuk bahasa asing dan pada peserta didik. Mata pelajaran yang diajarkan sesuai berdasarkan kebutuhan peserta didik yang dilakukan oleh pemerintah lokal, sekolah, dan bahkan orang tua dapat ikut serta menyusun kurikulum pendidikan dengan tujuannya. Selanjutnya ada kualifikasi peserta didik Finlandia. Peserta didik di Finlandia hanya menerima untuk anak yang berusia minimal 7 tahun. Berbeda dengan Indonesia yang memiliki kualifikasi di peserta didik minimal 6 tahun. Karena Finlandia percaya memulai pendidikan anak sebelum mereka siap atau berusia 7 tahun tidak akan memiliki keuntungan mereka jangka panjang, dan mereka percaya kesuksesan akan tercapai dengan adanya kerjasama antar sekolah, peserta didik, dan orang tua peserta didik. Yang keempat, jam belajar. Selain aspek tersebut, ada juga perbedaan di jam belajar antara Indonesia dan Finlandia. Di Finlandia, hanya menerapkan waktu belajar sekitar 4-5 jam dalam satu hari. Selain itu, siswa diberikan kesempatan istirahat 15-30 menit di sela-sela pelajaran, dengan tujuan otak bisa fokus secara optimal. Yang kelima, kualifikasi guru dan gaji guru. Pasti ada perbedaannya ya, semua guru di Finlandia bermutu tinggi minimal berpendidikan S2 atau master pendidikan. Pendidikan ini dibiayai pemerintah untuk meraih gelar master. Gaji mereka juga termasuk dalam jajaran pendapatan paling tinggi di Finlandia. Guru di Finlandia adalah salah satu pekerjaan yang paling bergengsi. Loh, berbeda dengan Indonesia ya. Kualifikasi guru minimal D4. Undang-undang mengatur tentang guru mewajibkan guru memiliki kualifikasi akademik minimum lulusan D4 atau S1. Yang terakhir, kesimpulan dari perbandingan sistem pendidikan Indonesia dengan Finlandia. Kesimpulannya adalah banyak terdapat perbedaan sistem pendidikan yang digunakan oleh Indonesia dan Finlandia. Mulai dari kurikulum pendidikan antara Indonesia, struktur kurikulum, bahwa di Finlandia banyak menekankan bahasa asing pada peserta didiknya, sedangkan Indonesia berdasarkan mata pelajaran yang dilakukan oleh pemerintah lokal. Saran yang dapat saya sampaikan untuk kemajuan pendidikan Indonesia yaitu penekanan pada kualitas pendidikan, bukan kuantitas. Misalnya dengan pengurangan materi pembelajaran di setiap jenjang pendidikan, pengurangan jam pelajaran yang disesuaikan dengan tahap perkembangan peserta didik, dan sistem evaluasi pendidikan yang tidak menekankan pada suatu kuantitas tertentu saja. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan profesionalitas guru dan program-program berkualitas, misalnya dengan program perekrutan guru dengan kualifikasi yang diperketat, dan pembatasan program jurusan guru di universitas sehingga guru-guru yang dihasilkan akan lebih profesional dan berkualitas. Dan tingkat pendidikan Indonesia akan lebih maju lagi ke depannya. Demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.